Tak coba ternyata karena bannya 31 Terlalu high. terlalu high. Betul. Solusinya Jadi teman-teman, pagi ini kita lagi ngetes mobil, tapi tidak seperti biasanya. Kalau biasanya kita nyoba sendiri, sekarang ada drivernya. Nah, Halo teman-teman. bukan hanya mobilnya yang antik, tapi drivernya pun antik. Nanti lihat siapa drivernya. Jadi ini mobil, ini Scott tahun berapa mas? 63 gitu. Jadi Scott tahun 63, Scott internasional yang tahun 63 dengan nafasnya baru. Nafasnya baru. Kita coba nafasnya dulu. Kita tes nafasnya. 80, 100, tikungan. Oh, menyenangkan. Asu. Iki rasanya iki Mas. Oh iya iya. Maksudku iki aslinya luwih banter saka biasane. Delok saka visual ya. Ya. Berarti kita tes di Google. Pamit sing. Udah Mas 40. Jadi memang ada nafas baru. Mobil ini memang mobil tahun 63. Mesinnya Pajero Sport yang 2013 ya? 2013. 2013. Dengan mesin sama gearboxnya asli Pajero. Jadi ini walaupun tahun 63, mobil ini Matic. Tapi aslinya emang Matic. Oh iya? Sebenarnya Matic, tapi V8. Oke. Nah, V8 kan sahabat Pertamina, nggak mungkin toh kita pakai di Indonesia dengan untuk harian. Makanya ada inisiatif untuk tak convert ke diesel. Akhirnya ganti pakai 14B. Itu sebenarnya udah nyaman. Kita udah pakai sampai Tambora, off-road sampai atasnya pucuk Tambora itu udah nyampe sana. Pakai itu ya, pakai ini. Nah, cuman aku kan pengennya ini bisa jadi harian juga. Karena baiklah mobil itu kalau buat aku harusnya satu aja, tapi untuk semua bisa. Untuk hobi bisa, untuk jauh bisa, untuk camping bisa, untuk ngantor bisa. Diperlukan mesin yang mudah supaya bunyinya lebih halus. Aku suka bisa dengerin musik. Kalau kemarin kan dengerin musik nggak bisa. Iya. Mesin truk Diesel lah ya kan? diesel. Itu terus enak toh. Udah ada yang bantuin gantiin gigi ini, otomatis. Ini karena mesinnya sudah silent seperti ini buat aku udah silent ya daripada yang kemarin. Kemarin truk. Ini tinggal nanti di interior bagus, kasih peredam pasti smooth banget. Jadi enak, nyaman. Silent. Itu kenapa kemarin pengen coba cari mesin muda. Jadi pengennya nanti mobil itu satu aja, yang lain jual. Buat nyempurnain ini ya. Aku masih ada CY7. Ada kalau mobil keluarga ya biarin mobil keluarga ya. Yang mobilku untuk sehari-hari untuk main-main itu ya ini sama CY7 sama Bungo. Bungo itu kalau buat motorhome ya, buat lama gitu. Pengennya satu gitu. Kenapa milih yang ini? Gitu. Kenapa milih yang Scott? Nah, karena Scott itu sasisnya kalau CY itu udah enak. Cuman sasisnya terlalu pendek, jadi agak kurang stabil gitu loh. Kalau ini kan pendek, iya. Pendek itu akselerasinya juga enak kan. Masuk gang-gang gitu kalau aku main-main ke kampung-kampung itu, ke gunung-gunung itu enak itu. Tapi dapat stabilnya juga karena long sasis toh, agak
tanggung gitu, panjang juga enggak, nanggung juga enggak, pendek juga enggak, jadi stabilnya dapat. Walaupun kaki-kakinya masih asli ya, belum kita bikin semi independen kayak biasanya itu ya. Apalagi nanti kalau dibikin gitu kan tambah stabil, tambah enak gitu. Nah, pilihan kedua alasannya ya karena mobilnya langka aja, keren. Langka ya. Ini bisa dibilang di Indonesia itu cuma ada dua, satu di Bali, itu pun udah kondisi dipotong, severin. Antik banget. Ya, ini yang seri 800A. Kalau yang International Scott 2 itu lumayan banyak. Termasuk aku tahu pertama itu dari Om Yuma itu. Yuma. Dulu kan pakai buat dia. Terus buat car crashing. Aku suka alasannya beliau. Kenapa kok aku pilih ini? Dia bilang, soalnya ini pembuatnya Harvester. Scott itu yang buat mobil adalah perusahaan apa itu alat berat. Ya. Nah, bayangkan perusahaan alat berat yang biasa bikin konstruksi bakoh-bakoh itu bikin mobil kan berarti nalarnya mobilnya kan kuat. Kuat. Ya? Itu ceritanya. Oh, masuk akal juga gitu. Tak tiru, cuman aku nyari nggak dapat. Begitu nyari dapat ditodong 450 juta. Wah, larang guys. Akhirnya tak pupuskan harapan itu. Tak pupuskan. Begitu aku nggak nyari, malah ini datang sendiri. Ditawarin temen, loh ini ya aku cari bahkan di luar ekspektasi. Yang tadinya aku cari yang dua, aku dapat yang klasik yang 800A yang lebih langka gitu, dengan harga yang jauh dari penawaran temanku sebelumnya. Jadi ya, wah, ya aku pikir ini jodohku aja. Terus ganteng gitu. Oke, kita sampai ke bengkel lagi, guys. Ya, halo, saya Erik Sukamti. Ini kesini minta tolong bawa mobil kesayangan, namanya International Scott 800A. Jadi memang desainnya waktu itu tak pakai buat touring, camping-camping, kemana-mana. Cuman tak pikir-pikir kok, kalau satu mobil Hangabe ini kok lebih asik gitu. Buat harian bisa, buat apapun. Jadi nggak pakai parkiran, mobil rakakean. Satu yang aku pilih ini harus tak sempurnakan gitu. Kemarin sudah pakai 14B karena aslinya itu V8 mas. Ya, aslinya V8 benar. Jelas sahabat Pertamina dan nggak cocok untuk di Indonesia ya. Jadi kalau untuk pemakaian daily mendingan tak ganti diesel. Akhirnya pilihlah 14B, itu sudah sampai Tambora, sudah sampai Sumba, sudah mana-mana. Cuman karena kepikir untuk dipakai daily, aku pengen mobil yang silent, kayak mobil-mobil anyar. Ketika kita dengerin musik juga denger, ya. butuh mesin baru. Berjodoh dengan temen, kemarin kita dikasih rezeki untuk beli mesin Pajero 2013. Set semuanya. Begitu sudah diinstal, nah ada kendala. Yang kami semuanya tuh bingung. Ini harus lari kemana? Moga-moga. Kendalanya itu transmisinya mumet ya, jadi goblok. Gitu. Ini harusnya masuk 1 kok, masuk 2 terus. Harusnya masuk 5 kok, masuk 4. Jadi gigi itu hanya bisa masuk 3 sama 2. 2 sama 3. Itu kan kasihan mesinnya juga, jadi nggak efektif. Ini kenapa gitu? Tak cari-cari sampai ke Mitsubishi-nya langsung aku, ada temen. Dia juga nyerah. Wah, kemana ini? Nah, temen mengusulkan untuk coba ke Lamban Garage. Baru aku DM Mas Wahyu ya. Aku DM WA ya Mas. WA. Akhirnya suruh sini dicek dulu mobilnya. Ya udah, terus serahkan aja sama ahlinya. Gitu. Ya sebenarnya masalahnya cuma di matic. Jadi ada beberapa wiring yang tidak nyambung. Jadi si ECU tidak membaca speed berapa kecepatan mobil ini, makanya dia tidak bisa pindah gigi. Kapan ngatur gigi 1, 2, 3, 4, 5, dia nggak tahu gitu kan. Jadi save mode-nya di gigi 2 dan 3 terus. Terus yang kedua, semua sistem ABS-nya dilepas, sak speed sensornya, makanya tambah goblok dan situ. Terus akhirnya ya cuman kita bajak aja, kita anggap bahwa ini ada speed sensornya dari software. Terus dari hardware-nya kita sambung lagi semua wiringnya. Wes mari mas. Iya. Sama sensor kita ganti beberapa. Jadi ngono toh. Sekarang udah bisa gigi 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Cuman dan sistem save mode-nya, sistem safety-nya jadi gini. Kalau kecepatannya dia itu tidak bisa gigi 3, dia nggak mau gigi 3.
tetap gigi 2. Iya. Nah, tujuannya apa? Kalau salah Mas pakai Triptronic terus salah masukin gigi 3, nanti berat sih, rusak maticnya. Nah, itu sistem itu masih tak pertahanin, masih bisa. Lah kowe iki wong urung wayahe kok tok ganti ngopo? Ngono kowe. Nah, itu masih aman, masih bisa jalan kerja. Tadi juga kita coba 5 kalau kecepatannya belum nyampe nggak mau. Iya. Jalan semua sih, jalan semua. Aku tanya Mas. Ini kan LSD toh? Wong gardane asli Pajero. Iya. Itu dia aktif by Ecu apa? Enggak. Manual. Tidak dikontrol Ecu. Oh, otomatis pas slip dia masih aktif berarti ya? Dia aktif terus. Karena LSD-nya itu kan one way. Sistem LSD yang dipakai untuk OEM. Ya. Jadi dia tidak kontrol yang lebih advance. Jadi hanya dipakai kalau kondisi di kondisi slip kecil itu masih bisa kontrol. Oh, tapi itu otomatis ya? Kalau loadnya besar tidak bisa. Oke. Jadi rata-rata teman-teman Pajero kita copot LSD standarnya, kita ganti air locker. Biar bisa manual. Biar bisa on off dan lock 100%. Kalau dipakainya untuk overland. Teman-teman yang keliling Indonesia, keliling dunia, itu kadang-kadang kan masuk di kondisi di mana dia tetap 4x2 tapi bisa lewat. Nah, dipasang air locker biasanya gitu. Tapi next lah. Depannya tanpa bergerak gitu ya? Jadi kanan kiri banyak muter. Tapi bisa. Itu setirnya lebih enteng. Setirnya lebih enteng dan bisa pakai on off-nya manual gitu. Pertanyaan berikutnya. Ya. Ini kan tadi tak coba ternyata karena bannya 31 terlalu high. Betul. Solusinya? Final gear ratio-nya diturunin. Karena ini mobil 4x2, yang belakang banyak option. L300 sama macam-macam. Tinggal kita mau cari yang berapa. Nah, kan ke depan kan pengennya dibalikin 4x4. Oke. Sedangkan kan yang aku punya sekarang gardanya kan FJ. Ini 911. Ya. Nah, nanti kita match kan. Cocoknya gimana? Kita cari rasio belakang dulu, kita coba-coba dulu. Kalau oke baru depan menyesuaikan. Karena kalau Toyota kan opsinya banyak, pilihannya banyak sekali, tinggal menyesuaikan. Mending depannya menyesuaikan, bukan kan depan kan waktu itu kalau waktu sebelumnya kan udah pas rasionya dengan 911. Iya, tapi kan rasio maticnya kita nggak tahu. Oh, iya. Gigi 1, 2, 3, 4, 5-nya si Pajero kan belum tentu sama dengan 14B-nya. Betul. Nah, itu yang kita sinkronkan. Ya. Tapi gini loh, Mas. Aku pengen pakai dulu. Ini itu gigi 1, 2-nya itu 1, 2, 3-nya itu pas nggak hariannya, Mas? Terlalu high nggak? Kalau tadi lihat sih terlalu high. Kalau masih terlalu high nanti kita turunin bertahap. Jadi kayak masih ada lemotnya gitu loh. Ya, betul. Memang iya. Jambak. Boleh. Nanti kita turunin bertahap. Kalau nggak salah, L300 sama itu rasionya 737 atau 488. Aku lupa. Ganti sak gardannya atau enggak, final gear rasionya atau sama plug. Oh, ini plug and play. Plug and play. Waduh. Nah, depan kan Toyota gampang. Iya. Rasio berapapun ada. Iya. Jadi ini rencananya nanti tak pakai dulu setahun, sekalian buat jalan-jalan biar ketahuan. Setahun fix, oke, baru kita masuk finishing gitu ya? Ya. Pengen happy lagi, remap. Aku nggak berani remap kemarin karena aku nggak tahu internal mesinnya seperti apa, turbonya kondisinya seperti apa, dan lain. Maksudku basic data dulu, standar dulu, pakai dulu. Kalau sudah ketemu semua rasionya, udah enak, kita naikin dikit lah. Sebenarnya prinsip remap itu ngapain sih? Kita memaksimalkan semua potensi yang bisa dilakukan di Pajero ini, Mas. Kita naikkan torsi di RPM bawah. Kalau mobil, gambaranku ya, dengan mobil yang lebih berat, terus mobilnya Jeep, kita kan nggak mau nanjak gitu RPM terlalu tinggi. Terus kita jalan luar kota kan nggak high speed kan ini. Yang penting torsi bawahnya lebih gede daripada standarnya. Kita bisa mapping dari map. Turbonya ngebus di RPM lebih bawah, torsinya lebih bawah, artinya BBM-nya lebih irit. Kita bawanya tidak ngoyo. Berarti sudah di custom ke pembalap kayak ya? Pengen gigi 1 dowo gitu bisa? Bisa. Pindah giginya di RPM berapa aja bisa kok. Tanpa harus ganti rasio. Standalone. Dia sudah standalone. Jadi ECU-nya itu bisa kita bajak pakai winch all. Jadi kita satu. Yang aslinya itu? Kemarin kan dibajak. Dianggap ini baca semua speed sensor. Rodanya. Makanya mau pindah gigi. Iya. Kemarin kan Mas Wahyu kan sempat ngasih solusi. Ini kalau yang pertama dibaca nggak bisa, berarti mau nggak mau harus pakai standalone ECU untuk transmisi.
Jadi Mas Bayu sudah menyiapkan beberapa step. Kalau gagal satu, pilih kedua. Gagal dua, manual katanya. Jadi aku seneng manual karena kalau matic itu ngantuk. Bu, tapi kan kalau dekat-dekat manual, tapi kalau sudah keliling Indonesia ya kesel Mas. Ya kesel loh. Iso gentenan karo bojone juga toh. Betul. Tur keren loh. Matic tinggal tuas maticnya digawe klasik. Ya ini setir barang oleh setem ya. Nah ya, karo covernya speedometer tetap itu, tapi Ya. covernya ganti custom, dibikin klasik. Disesuaikan. Nantilah, kita bikin Ya. bilet, gampang tak bantuin nanti. Tuas. Jadi ini perjalanannya masih panjang ya berarti. Masih ya? banyak. Harus sabar. Pokoknya Ya? pengenku itu nggak usah direstorasi dulu Mas, pakai dulu sampai Mas minimal pakai itu panjang 300-500 kilo. Nggak ada trouble di rem, setir udah enak, matic udah enak, semua enak, baru silahkan restorasi. Ya. Itu tuh. 4x4-nya jalan sesuai dengan yang Kalau diinginkan. pengen ganti rasio belakang lebih low, aku kayaknya nanti tak cariin. Kita coba-coba dulu aja, jangan beli Ya. dulu. Rasa Tanpa ganti gardan ya. tanpa ganti gardan, Ya, ganti oke. gear tok. Nah depan nih Mas, depan ini kan Toyotanya Toyota kan menyesuaikan. banyak, ada aja. Itu bisa sama. Bisa sama. 737 ada, 488 ada, 456 ada. Toyota mah semua rasio ada. Oh, oke. Yang susah yang belakang. Yang belakang. Cuma beberapa pilihan. Nah, pertanyaan selanjutnya iki rada angel iki nek kanggoku. Ini kan Matic 42. Nah, Itu kan dia tengah toh. ya, Terus ini yang depan kanan. kanan. Nah, nanti kalau dikonversi ke 44 Pakai transfer case-nya 4x4-nya Pajero bisa, atau pakai punya Cherokee paling gampang. kalau tanpa membuang kan aku sudah ada FC. Tempel tuh. FJ. Wah, gardan Ini udah belakang. gadok loh ini sama ini. Oke, berarti Maksudnya gini, karena kan aku mikir juga, wah sayang nih. Ini padahal konstruksi TCFJ itu sudah ke depan kanan. plus sudah ada PTO. Oke. Kalau diganti kan sayang Mas. Ya jangan. Berarti gardan belakangnya nanti kita lihat panjang kopel. Kalau panjang kopelnya itu masih lebih dari 60 cm, itu miring ada, nggak apa-apa, nggak Nggak masalah. apa-apa. Miringnya kita ukur. Tapi kalau nggak sampai 60 cm, ya terpaksa housingnya gardan belakang diganti Toyota. Itu miring ada toleransinya. Ada toleransinya. Sama toh miring ke kiri atau miring ke atas. Kan semua Toyota pasti ke atas. Oh. Nah, Hilux itu panjang banget itu miringnya. Kopelnya Hilux itu bisa sudutnya panjang sekali. Mobil balap kita panjang sekali, nggak ada masalah. Berarti Nggak getar, nggak apa. harus ada adapter juga ya Iya. dari transmisi ke Iya. custom. Mas Heru ya kon gawe. Oh, Tak gambarke kok kon gawe. ahlinya sudah beda lagi. Enggak, kita biasanya gambar desainnya dari kita semua. Ya. Bentuk gambar tak karena loot kita rame banget tak gawe Mas Heru gawe ning ngene iki. Terus Oh ya ini FYI buat teman-teman ya. Ini tuh antrian sebenarnya banyak banget. Aku kemarin diajak room tour di belakang tuh. Mobilnya numpuk, wah banget. Wah, aku juga pesimis sebenarnya. Jadinya kapan ini? Tapi ternyata sudah di ya bedain Ada ya. Yang schedule-nya. mekanik sebelah sana. list. Yang ini kan sebenarnya urusannya urusan non mekanik ya. Ya, Urusan apa electrical. Mas ini Mas? Electrical ini. Electrical. Gitu. Jadi mungkin emang divisinya lain. Jadi agak Divisinya lain, sedikit ya. dipercepat. Gitu. Ya. Nek melu mechanical kenapa dilempar ke Mas Heru? Mungkin ya harus nunggu antrian. Iya, mechanical bubut kita masih vendor-vendor. Tukang bubut kita cuma 3, mesin bubutnya 4. Wah, lootnya penuh. Yang susah-susah kita bikin di sini. Kalau yang kita bisa gambar, sourcing-kan lah. Ya, Biar nanti teman-teman- sama-sama jalan. Ya, teman-teman juga harus room tour di sini. Coba dilihat di belakang itu antriannya. Wah, itu gimana? Ngaturnya? Iya. Tiap Senin malam kita meeting all divisi untuk ngatur penjadwalan. Dan kita juga banyak vendor yang kita satu frekuensi lah. Kita pinter case segala WhatsApp macam. ya? Ya. Ya mau nggak mau gitu harus gitu. Tapi kontrol kualitinya dari kita, standarisasi kita. Dan harapan kita banyak bengkel ini growth bareng toh. Ya growth bareng. Kita transfer teknologi, katanya transfer knowledge, mereka bikin gitu. Quality control dari kita, mereka kesusahan bahan baku ya kita kasih, kita imporin dari luar. Ya harapannya maju bareng lah. Ya. Maju bareng gitu. Kan isu yang berkembang gitu. Kalau di Mas Lamban nanti lama loh. Ya, Nah, satu mobil itu kalau dikerjain semua kayak gini nih. Kayak yang perencanaan kita tadi Ya. dari awal, 1 sampai set jadi gitu. Kira-kira butuh memakan berapa lama sampai aku iso nganggu merem.
Mungkin 3 bulanan. 3 bulan. Ah. Oh, di luar ngecat tapi ya? Di luar ngecat. Masih luwih lama toh? Ngecat kita vendorin, Mas. Kita beberapa punya vendor cat yang bagus di Jogja, di Purworejo, di mana-mana. Teman-teman kita semua. Ya, itu juga ada time schedule-nya, ada controllingnya dan lain-lain. Ya, jadi buat teman-teman kalau mau ke sini harus siap 3 bulan punya spare dulu. Iya Aku sebenarnya dong. juga udah spare. Ada spare. Jadi CY-nya udah karena aku ada 2 buat harian, ada CY, ada ini. Jadi sementara yang tak masukin sini sebenarnya aku pakai CY. Itu jadi buat cadangan lah. Ini kemarin kebetulan aja ecunya di remap bisa. Nek enggak ya mungkin belum selesai nih. Iya. Tapi kita upayakan. Kita buka pakai windshield ternyata bisa kebajak. Dan ternyata ini juga baru pertama kalinya dikerjakan Mas Wahyu. Makanya waktu tak tanya dia juga kayaknya kurang yakin waktu itu. Heeh. Tapi tak pelajari dulu nanti karena kita belum pernah ngerjain. Kalau Toyota merem ya. Toyota memang kebiasaan kita pakai Toyota. Karena mesin Pajero itu selain matic-nya dia ZF, itu matic Amerika, itu tidak susah. Yang kedua, upgrade kitnya sedikit. Nah, kalau Toyota kan po aja. Ya. Mesin juga lebih heavy duty gitu kan. Tapi Pajero juga oke. Nek Mas Wahyu sendiri pilih Toyota atau Mitsubishi Toyota untuk dioprek? untuk dioprek. Karena Toyota itu bikin mesin sangat kuat. Dia standarnya dinaikkan 3 kali lipat itu nggak rusak. Mitsubishi itu sudah bikin mesin itu limitnya terbatas. Jadi dia memang dinaikin nggak bisa banyak. Batasannya di situ. Matic juga nggak bisa di-upgrade. Di-upgrade agak banyak, selip rusak gitu. Ya, gitu. Tapi sama-sama keluar pabrik, performanya tinggi si Mitsubishi. Cuman ini range-nya panjang. Ya. Ini enggak. Kalau teman-teman butuh seneng modifikasi aneh-aneh, Toyota lebih jauh modifikasinya. Tapi mudah, kalau ya. pengen standar, Mitsubishi oke. Semua baik. Cuman kedepannya bagaimana? cuman besok Senin harga Toyota udah naik lagi. Asem. Gara-gara Mas Lamban ini. Kemarin juga dikasih tahu, wah, Pajero aku belum pernah ini Mitsubishi. Kalau Toyota dia merem untuk ngoprek-ngoprek elektriknya. Agak hafal. Ini kemarin ngeprint wearing diagram. Wah, 64 lembar. Nyinkronkan wearing diagramnya mesin sama matic. Kan sendiri dia, kan ecunya sendiri. Kalau Toyota kan jadi satu ecunya. Ini kan sendiri-sendiri. Tapi untung juga loh sendiri-sendiri. Ketemu kabel ternyata pedot disambung. Jadi kemarin malam-malam dilaporin terus. Jadi tiap hari itu dilaporin Mas Wahyu. Malam tuh nih aku ngoprek. Iki bengkel apa kuliah ya Mas? Mocone buku. Orang nganggo utang, orang nganggo linggis ya. Rapal le. Rapal dan takut salah kan mocone kabel itu kan by kode kan. Iya. Ojo sampai salah ya ora iso mlaku. Makanya itu. Ternyata iso, diurut iso. Dia masih belum canvas. Kalau yang Pajero yang lebih baru lagi lebih rumit, Mas. Yang Mungkin akan lebih susah bajaknya lagi ya. Iya. Jadi mungkin maksimal ya 2013 itu ya. Ya. Paling mudah. Yang baru belum pernah nyoba. Males nggak sih mau meneh. Belum sih tahu, tak sih tahu rasa iki wae. Oke, Mas. Coba-coba sih. Kurang happy dievaluasi terus, terakhir lagi restorasi. Ya. Minggu depan kita akan coba bawa dia ke Jawa Barat. Pindah ke channelku ya. Benar. Pindah ke channelku nanti. Suhu. Bakal ajak namanya Gemoy. Gemoy jalan-jalan ke Jawa Barat. Oke. Nanti di report ya, Mas. Pasti. Aku pengen Mas anu aja. Sebelum Jawa Barat kalau ada waktu pasang oil cooler, Mas. Oil cooler matic. Oh ya. Jadi dia maticnya ZF itu terkenal hot oil. Yang di Pajero aja hot oil. Nah, takutku dengan mobil yang lebih berat itu lebih hot oil. Maksudnya lu apa sih Mas? Lebih berat, terus pasti ditimbang aja. Nah, nanti dikasih oil cooler. Jadi kita maintain matic itu dari suhu temperatur oli. Oke. Yang murah ada L300 apa-apa, yang original kan cuma 800.000 apa pasang aja. Taruh depan. Sebelum jalan. Tak kira bawaan udah cukup. Janganlah. Itu tambahan berarti? Tambahan, eksternal. Jadi bawaan yang masuk radiator keluar lagi ke situ. Ya. Lebih safe lah. Karena matic rusak ora iso ngopo-ngopo ae. Tolah-toleh kayak kipas angin. Ora iso mlaku mobile. Itu juga menjadi pertimbangan sebenarnya. Kemarin kan banyak teman Mas Melki apalagi yang orangnya analog tua banget ya. Iya. Kalau 14B itu aku di hutan masih bisa merem lah, betulin. Ini nanti gimana gitu. Makanya aku harus pastikan semuanya ready.
baru kita berpetualang lagi Iya dong. sebenarnya. Makanya aku saranku cuma satu pasang oil cooler Matic. Karena kalau kenyamanan jauh ya. Dari yang kemarin sama sekarang kenyamanan beda banget. Beda banget. Ya itu pilihan ya, pilihan. Tapi kencang. ternyata kalau memang Matic dirawat ya nggak akan ada masalah Nggak juga. ada masalah karena teman-teman yang keliling dunia, teman-teman kita yang Wajironya sering kesini kita maintain. Iya. Mereka itu keliling Asia, keliling apa? Nggak ada problem mas, nggak ada isu. Toh ya nggak off-road yang hard off-road kayak kemarin Nggak Wonosari itu kan. Nggak. Orang kita cuma jalan-jalan. Cuman kalau off-road malah Matic itu tidak kesiksa. Yang kesiksa itu kalau nanjak terus, mana naik puncak, naik mana itu mana Bromo, itu Maticnya overheat mas. Oh, berarti mending manual. Ya enggak, maksudnya kan kita tetap Matic tau. Bawanya harus bener, jangan disiksa. Oh, jangan sampai RPM tinggi banget Ya. gitu ya. Kalau enggak ya di Triptronic aja toh. Triptronic paling benar. Iya. Triptronic paling benar. Bayangin manual zaman dhisik. Ya. Gitulah. Terus kita ada ajakan satu lagi, go-kart off-road. Wah, bener. Mas Erik itu punya, ya menurutku keren lah, punya go-kart tapi off-road. Kita diajakin ke sana. Nanti kita bikin Iya. nyobain lah. Pokoknya ditunggu teman-teman Lamban Girit semuanya tak undang untuk balapan go-kart off-road. Ya. Siap. Thank you, Mas. Terima kasih Mas Bayu, matur. Terima kasih. Foto meneh berarti. Oh ya.